Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Tiffany Tiuruli dari kelas 10 IPA 7 dengan nomor absen 36. Hari ini saya akan mempresentasikan materi PJOK mengenai penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh baik dengan cara dihirup ataupun disuntikkan, akan mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Pada tahun 1982, WHO mendefinisikan narkoba sebagai semua zat kecuali makanan, air, dan oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh akan mengubah fungsi tubuh baik secara fisik ataupun psikologis. Setelah kita mengetahui pengertian dari narkoba, apa itu penyalahgunaan narkoba? Penyalahgunaan narkoba atau nabza adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Artinya, penyalahgunaan narkoba itu dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, melainkan untuk menikmati pengaruhnya dalam jumlah yang berlebih secara kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Ada 5 faktor yang menyebabkan orang menyalahgunakan narkoba. Yang pertama adalah dasar agama yang tidak kuat. Yang kedua adalah komunikasi dua arah antara orang tua dan anak sangat jarang. Yang ketiga adalah pergaulan dalam lingkungan sekolah sangatlah buruk. Yang keempat adalah pengaruh lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah budaya yang masuk melalui media cetak dan media elektronik. Narkoba mempunyai berbagai macam jenis yang dibagi menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan pertama, narkotika golongan kedua, dan narkotika golongan ketiga. Narkotika pada golongan pertama hanya ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika ini mempunyai potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Contohnya adalah heroin, kokain, opium, ganja, dan lain-lain. Narkotika pada golongan kedua berfungsi sebagai bahan baku dari produksi obat. Narkotika ini juga berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir karena narkotika ini mempunyai potensi yang tinggi terhadap adanya ketergantungan. Contohnya adalah morfin, fentanyl, metadon, dan lain-lain. Yang terakhir adalah narkotika golongan ketiga. Narkotika golongan ketiga berkhasiat untuk pengobatan dan sering digunakan untuk rehabilitasi atau terapi. Nah, narkotika ini mempunyai kadar ketergantungan yang rendah. Contohnya adalah kodein, polkodina, etilmorfina, dan lain-lain. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang mengarah pada hal-hal negatif. Tentu saja ada efek samping yang akan dialami oleh penggunanya. Dari segi fisik, pengguna akan mengalami gangguan pada sistem syaraf, jantung, kulit, paru-paru, dan sistem reproduksi. Pengguna juga akan merasakan sakit kepala, mual, muntah, insomnia, berat badan menurun drastis, dan masih banyak lagi. Narkotika juga berakibat fatal jika terjadi overdosis. Dari segi psikis, pengguna cenderung ceroboh, tidak percaya diri, agitatif, susah untuk diajak bicara, suka menyendiri, mudah tersinggung, tampak gelisah, selalu curiga tanpa alasan, bicara berlebihan, apatis, suka menghayal, sulit berkonsentrasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah dari segi lingkungan sosial. Narkoba dapat menyebabkan gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, serta pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram. Setiap perbuatan pasti ada sanksinya. Begitu pula dengan penyalahgunaan narkoba, baik itu sanksi hukum ataupun sanksi sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menentukan pada pasal 7 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan ketentuan ini, narkotika merupakan hal yang boleh digunakan dan atau dimanfaatkan sepanjang penggunaan dan atau pemanfaatannya itu untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 116 menyatakan,
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dan selain sanksi hukum, terdapat juga sanksi sosial dan sanksi moral. Untuk sanksi sosial, keberadaan penyalahgunaan narkoba seringkali menimbulkan rasa resah pada masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, mereka cenderung agak dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Sanksi yang terakhir adalah sanksi moral. Pada prinsipnya, ajaran agama melarang kita untuk mengonsumsi zat-zat yang dapat merusak jiwa dan raga. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai pelanggaran ajaran agama. Jadi, hindarilah segala perbuatan yang akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang buruk, termasuk penyalahgunaan narkoba. Marilah kita menjalankan kehidupan ini dengan pikiran positif. Bergaulah dengan orang yang benar, dan jangan sampai terpengaruh dengan mereka yang membawa hal-hal buruk kepada kita. Terima kasih telah menonton, dan semoga video ini membawa manfaat bagi kita semua. Saya Syabila Tiffany Tiruli dari kelas 10 IPA 7 nomor absen 36 mengucapkan sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.